Kamu ada pertanyaan atau tidak? Kalau saya menanya boleh? Boleh, Oke. aku juga boleh. Kita gini aja Pak Ustaz, kita ngalir Kamu aja. Bisa nggak? Ngalir aja kita lah. iya, Mm-mm. boleh gitu. Boleh. Ada pertanyaan? Kalau saya yang nanya duluan ya. Sepakat Ya enggak nggak kita apa-apa. bahwa Nggak. setiap rasul itu silsilahnya jelas? Kalau Pak Ustadz tanya setiap rasul silsilahnya jelas dalam hal apa? Keturunannya atau apa? Keturunan? Keturunannya. Kalau dalam kekristenan Pak Ustadz, kalau berbicara tentang, aku kayaknya nggak sepakat ya. Kalau pertanyaan Pak Ustadz itu kayaknya nggak sepakat. Karena nggak semua rasul juga itu nggak harus tahu silsilahnya apa. Itu menurut saya Pak Ustadz ya. Itu menurut saya ya. Jadi gimana? Kalau nggak sepakat gimana Lalu Pak Ustadz? nggak sepakat? Iya nggak sepakat aku. Nggak sepakat. Oke lah kalau kayak gitu ya. Ya, karena gini kan, Deh. ya, bentar ya. Karena gini kan Pak Ustadz, pastinya kan ujung-ujungnya pasti ke Rasul Paulus kan pertanyaannya kan, pasti ke situ kan. Makanya aku bilang Ya, kayaknya aku nggak sepakat. makanya kan Gimana? nggak sepakat. Makanya kamu percaya Paulus gitu. Iya dalam pemberitaannya aku percaya dalam setiap Kamu mempercayai rasul yang tidak ada silsilahnya gitu. oh gitu. Gitu. Kenapa bisa disebut rasul? Oke oke. Gini Pak Ustadz ya, aku jawab aja Pak. Aku langsung jawab aja Pak Ustadz ya. Hmm. Oke. Oke. Di dalam kekristenan Pak Ustadz, standar seorang rasul itu dalam kekristenannya Pak Ustadz ya, standar kerasulan itu bukan dilihat dari silsilah seseorang itu. Contoh Rasul Paulus kan, yang Pak Ustadz maksudkan di sini kan. Di dalam Kristen ini kami itu nggak penting-penting amat silsilahnya, nggak penting dalam hidup kami, nggak penting dalam iman kami, nggak penting itu, gitu loh. Karena di dalam kekristenan Pak Ustadz, yang penting itulah ajaran, yang penting itulah perkataan, gitu loh. Soal dia apa namanya, soal di silsilahnya dia itu nggak tercatat di dalam Bible ya memang nggak ada dicatat dalam Bible kan silsilahnya kan. Berarti orangnya nggak jelas. Bukan persoalannya nggak jelas, justru dia Lah, jelas kayak teman-teman. gimana? Ya nggak jelas sama sekali orang itu. Bentar Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz ya. Ketika Pak Ustadz bilang nggak jelas dalam hal apa dulu, ya kan? Ya Buktinya begini. silsilahnya. Iya makanya kan dari awal kan aku udah bilang sama Pak Ustadz. Kalau kita di dalam kekristenannya, standar kami mengakui Rasul Paulus itu adalah rasul, bukan dilihat dari silsilahnya, bukan itu standar kami Pak Ustadz. Tapi standar kekristenan itu mengakui Rasul Paulus adalah Rasul Allah itu jelas loh. Jadi Lalu gimana? Ajaran Paulus ini beda dengan ajaran Yesus loh. contohnya apa? Contohnya tentang permasalahan Taurat. Anda Oh, buka di dalam Efesus 2 nomor 15. Apa yang dikatakan situ Pak Ustadz? Di situ Kira- Paulus menuduh Yesus telah membatalkan Taurat. Oh gitu ya, itu sebenarnya bukan nuduh sih sebenarnya Pak Ustadz. Tuh, Itu sebenarnya bukan tuduhan itu. Ya. nuduh ya Pak Ustadz ya. Itu bukan Coba nuduh. Anda buka. Silakan. Maksudnya begini Pak Ustadz. Nggak perlu aku buka, aku jelaskan aja Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, maksudnya begini Pak Ustadz. Pak Ustadz tahu nggak? Di dalam hukum Taurat itu Pak Ustadz ada 613 miswot, termasuk 10 hukum utama itu. Ingat ya, dalam hukum Taurat itu ada 613 miswot, termasuk 10 hukum utama. Itu jelas ya teman-teman ya. Nah maksud daripada membatalkan hukum Taurat itu Pak Ustadz, bukan berbicara tentang apa yang diperintahkan itu dalam hal apa? Perintah. Contoh misalnya begini Pak Ustadz. Di dalam 10 hukum Taurat dikatakan situ jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan sesuatu dusta terhadap sesamamu, ya kan? Itu enggak dibatalkan itu Pak Ustadz. Apa sih yang dibatalkan? Yang dibatalkan itulah konsekuensi pelanggarannya. Gitu loh, konsekuensi dan pelanggarannya. Contohnya apa, teman-teman? Setiap orang yang melanggar perintah hukum Taurat satu aja, teman-teman ya, satu aja. Itu
itu konsekuensinya maut loh. Itu konsekuensinya binasa loh. Itu jelas ya dalam hukum Taurat itu. Satu aja pelanggaran yang dilakukan itu konsekuensinya binasa. Makanya Rasul Paulus di situ menekankan bahwa dengan matinya Yesus itu membatalkan segala tuntutan hukum Taurat. Artinya apa? Membatalkan segala konsekuensi akibat pelanggaran hukum Taurat itu. Yang tadinya binasa udah diambil alih oleh Yesus. Udah digantikan oleh Yesus. Itu Begitu, tertulis di mana? Itu begini Pak Ustadz. Makanya itu Hah? perlu kami jelaskan sama teman-teman semua. Iya, Perlu jelaskanlah, iya. kami jelaskan loh. Ah, Tentang makna makanya dari tadi saya dengar loh. kan ya kan bukan Pak Ustadz. Tadi kan Pak Ustadz menuduh kan, katanya Paulus menuduh Yesus membatalkan hukum Taurat. Itu sebenarnya bukan menuduh, tapi itu pembuktian. Itu pembuktian loh Pak Ustadz. Kalau memang Yesus Pembuktian itu apa? Yesus itu menggantikan semua apa yang menjadi konsekuensi dari pelanggaran hukum Taurat itu dengan matinya dia, gitu loh Pak Ustadz. Itu penjelasannya. Apalagi Pak Ustadz mau tanya? Ada. Kok bisa itu aja bertentangan gitu loh. Apa yang pertentangannya Pak Ustadz? Coba ya kalau kita baca ya teman-teman nih ya, Alkitab. Sabar, buka. Ayat berapa tadi? Lupa saya ayatnya. Aduh. Itu kan Pak Ustadz Iya. kasih data. Ayo, Bible ini kagak bisa dihafal gitu. Susah. Iya. Ya makanya orang Kristen itu bukan umat penghafal, memang bukan umat penghafal, memang nggak perlu dihafal. Efesus, baik, bentar ya. Efesus. Grogi dong Pak Ustadz, santai aja lah Pak Ustadz. Tapi aku cuman ambil waktu dikit ya Pak Ustadz ya, mungkin setengah jam bisa ya Pak Ustadz aku ya. Ya, bentar ya. Iya boleh silakan. Oke, nih. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat, ya. Dengan segala perintah dan ketentuannya Tentuannya betul. untuk menciptakan mengadakan damai sejahtera. Kata Paulus batal karena Yesus mati di kayu salib, kan gitu. Batal kata Paulus. Ini adalah sebuah tuduhan. Ia telah membatalkan. Ya. Gitu. Oke, jadi sekali lagi begini Pak Ustadz ya. Dari tadi aku udah jelaskan loh Pak Ustadz. Yang dibatalkan di situ adalah konsekuensi pelanggarannya, gitu loh. Contoh misalnya, statusnya kan Pak Ustadz ketika mencuri lah, contoh ya teman-teman ya, misalnya Viro kan Pak Ustadz ya, Viro mencuri kan, pelanggaran hukum akibat pencurian itu pastilah ada hukumannya, ada konsekuensinya ya kan. Nah itu yang dibatalkan, konsekuensi pelanggaran yang dibatalkan Pak Ustadz. Makanya Yesus harus mati di kayu salib untuk menanggung semuanya itu. Sebagai kemanusiaan Yesus dia harus mati di kayu salib untuk menanggung semua itu, mengambil alih semua itu, menggantikan semua itu. Apa yang digantikan? Tuntutan dari segala konsekuensi pelanggaran hukum itu. Kenapa malah Anda tumbalkan Yesus gitu loh? Bukan saya yang tumbalkan sebenarnya. Tapi itu sumbernya dari Sang Bapa. Bukan saya loh. Aku nggak punya kuasa apa-apa Pak Ustadz. Nggak punya kuasa aku. Untuk membalkan Yesus aku nggak punya kuasa apa-apa. Tapi rancangan keselamatan itu memang sumbernya dari si dia, dari si Sang Bapa. Bukan aku loh Pak Ustadz, aku nggak ada apa-apanya. Iya, tapi sumbernya bukan Bapa loh. Yang merancangkan segala sesuatu itu tentang karya keselamatan itu Sang Bapa. Gitu loh. Jadi aku nggak punya kapasitas apa-apa. Bantah pakai data. Paulus di situ menuduh Yesus, ia membatalkan hukum Taurat dan ketentuannya. Nah, itu kata Paulus. Kata Yesus ya, kalau kata Yesus, selama langit dan bumi ini masih ada satu iota pun dari hukum Taurat
tidak dapat ditiadakan. Matius 5 nomor 7 sampai 8, 17 sampai 18. Betul Pak Toh. Ustadz. Betul. Itu kami nggak bantah loh itu. Satu titik pun, satu iota pun dari perintah hukum Taurat itu tidak akan dibatalkan sebelum segala sesuatu terjadi. Apa sih maksudnya itu Pak Ustadz? Makna daripada sebelum itu lenyap itu berbicara tentang apa? Tentang karya salib itu Pak Ustadz. Aku yakin Pak Ustadz itu udah pernah diskusi lah sama Bang Oki, sama siapapun ya berkaitan dengan ini. Aku udah yakin. Kok kesalip Bang? Pasti ada. Bingung saya jadinya. Memang kalau rada-rada Oke. Bapak Ustadz pasti bingung. Penjelasan kami pasti bingung lah. Kami maklum lah pasti bingung. Karena dalam standar kekristenan kami itu kunci daripada keselamatan kami Pak Ustadz. Itu kematian Yesus di kayu salib. Gitu loh. Artinya segala sesuatu ya sudah digenapi oleh Yesus itu sendiri berkaitan dengan apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan tadi. Gitu loh. Karena gini Pak Ustadz ya, sekali lagi saya sampaikan buat teman-teman semua yang juga nonton teman-teman ya bahwa karya salib itu teman-teman ya, itu terlalu apa ya teman-teman bagi iman kekristenan. Karena apa Pak Ustadz? Itu udah membuktikan bahwa setiap konsekuensi pelanggaran dari hukum Taurat itu udah digenapi oleh Yesus, sudah diambil alih oleh Yesus, sudah digantikan semua oleh Yesus. Gitu loh. Itu yang Pertanyaan saya kayak gini, Bang. Pertanyaan saya kayak gini. Sejak kapan Yesus membatalkan hukum Taurat tersebut seperti yang dikatakan oleh Paulus? Silakan. Oke. Tadi kan satu titik pun iota itu tidak akan pernah dihilangkan dalam hukum Taurat kan sebelum sesuatu terjadi. Apa itu maksud terjadi itu Bang? Itu penyalipan karya keselamatan itu. Sebelum karya itu terjadi, segala ketetapan hukum Taurat itu satu titik pun, satu iota pun tidak akan dihilangkan. Bu, Gitu loh, di Pak situ Ustadz. bukan terjadi di situ bukan penyalipan Yesus, tapi terjadi runtuhnya langit dan bumi, kiamat di situ. Kayak gimana? Betul Pak Ustadz. Kau mau pelintir ayat atau kayak gimana sih? Bukan pelintir ayat Pak Ustadz, izin Pak Ustadz ya. Ini sudut pandang kekristenan yang kami bicarakan Pak Ustadz. Artinya Pak Ustadz juga kan, kalau Pak Ustadz membaca secara harafiah seperti itu salah dalam memahami kebenaran dalam Alkitab Pak Ustadz. Karena maksud dari sebelum langit runtuh itu berbicara tentang apa? Tentang salib, tentang pengorbanan Yesus, tentang sebelum segala sesuatu terjadi, yaitu apa? Karya keselamatan itu Pak Ustadz. Itu maknanya Pak Ustadz, itu maksudnya Pak Ustadz. Bukan secara harfiah Pak Ustadz bilang sebelum langit runtuh aku akan terjadi seperti enggak, bukan seperti itu secara harfiahnya. Itu yang dapat kami bisa jelaskan Pak Ustadz ya, dan semua pun pasti akan menjelaskan. Iyalah ya, penjelasan Anda kayak gitu ya, mau gimana lagi kan gitu. Itulah ya, kita kan di sini hanya mengambil pembelajaran gitu ya untuk iman kita kayak gitu. Di sini kita menemui kontradiksi gitu. Paulus membatalkan Taurat. Maksudnya ia membatalkan Taurat, hukum dan ketentuannya. Ia di situ yang dimaksud oleh Paulus adalah Yesus. Kan kayak gitu. Betul. Nah, makanya aneh. Ini ya, makanya aku bilang dari awal kan, menurut Pak Ustadz pasti akan aneh lah, pasti akan bingung lah, ya kan? Karena dalam hal ini Pak Ustadz lebih cenderung ke apa ya teman-teman ya, lebih cenderung ke harfiahnya aja, literasinya aja dalam Bible seperti itu, langsung diungkapnya seperti itu, dimasukkan ke otaknya seperti itu, ya kan? Ya nggak apa-apa sih dalam sudut pandang kekristenan itu, ketika Islam memandang seperti itu nggak masalah bagi kami. Tapi intinya ketika kami kekristenan untuk menjelaskan hal itu berkaitan dengan langitnya runtuh itu berbicara tentang karya keselamatan Yesus di kayu salib. Itu aja Pak Ustadz. Jadi menurut aku, dan saya yakin loh Pak Ustadz juga udah pernah dengar loh penjelasannya seperti saya jelaskan ini berkaitan dengan perdiskusian dengan teman-teman lainnya. Karena aku sering juga lihat nontonnya Pak Ustadz sama Bang Oki, sama siapa lagi ya. Hal juga yang sama. Ya tahu. Cuma nggak cocok. Iya, makanya ya kayak gitu kan nggak memaksa. Nggak cocok jawabannya. Harus. Iya sih ya, nggak akan dipaksa. Iya. Persoalan nggak cocok itu kan ke Pak Ustadz, bukan ke kami kan. Ya kan, betul nggak?
Ya udahlah, kalau seperti itu kan makanya aku bilang aku naiknya ke Pak Ustadz ini, sukanya naik ke Pak Ustadz ini karena cenderung diskusinya walaupun Pak Ustadz nggak bisa terima ya teman-teman ya, tapi dikasih Hmm. kesempatan kami Oten untuk jawab gitu aja, gitu loh. Ya iyalah, kalau kita diskusi artinya tanya jawab, bukan Betul. saya yang apa ngomong terus gitu. Betul. Ada pertanyaan? Aku bertanya ya Pak Ustadz ya, Hmm. boleh Pak Ustadz? Oke. Ya. Pak Ustadz, aku ini yang aku ingin tanyakan begini Pak Ustadz, ini udah sering Bentar, kali- bentar, ambil air minum. Oke, silakan Pak Ustadz. Ya sambil nunggu teman-teman ya, sambil nunggu Pak Ustadz ambil air minum. Intinya begini teman-teman ya, kan aku di sini juga naik ke komalnya Pak Ustadz ini bukan untuk debat, usir ya teman-teman, bukan. Artinya apapun yang kami jelaskan itu pasti Pak Ustadz udah tahu sih sebenarnya, Pak Ustadz udah ngerti sebenarnya. Nah, Pak Ustadz juga udah diskusi sama siapapun ya, sama oten-oten siapapun Ya, gimana? pasti akan jawaban. Oke, Pak Ustadz, satu hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Ustadz, ini udah sering kali mungkin ya, udah mungkin pertanyaan klasik ya, buat Ustadz ya, tapi nggak apa-apa ya, saya angkat kembali Pak Ustadz ya, berkaitan dengan berbohong dalam 3 perkara. Tapi aku minta konfirmasi dulu, benar nggak Pak Ustadz, di dalam Islam itu diajarkan atau diperintahkan boleh loh berbohong dalam 3 perkara? 3 perkara loh, cuma 3. 3 perkara yang tidak berkaitan dengan agama, betul? Ya oke, peperangan ya kan, contohnya peperangan, berkaitan dengan hubungan suami istri atau membahagiakan istri, juga berkaitan dengan mendamaikan. Oke Pak Ustadz, yang ingin aku tanyakan begini Pak Ustadz, Allah melarang nggak berbohong? Ya, kalau menyampaikan masalah tentang wahyu atau agama Islam, ya pasti marah. Gak boleh bohong kalau menyebarkan Islam, kalau berdakwah. Gitu. Iya. Oh jadi kalau berdakwah nggak boleh berbohong ya, tapi kalau di luar dakwah Nggak boleh. berbohong. Gak boleh. Itu kan berkaitan di luar, itu urusan di luar agama masalahnya. Iya maksudnya begini Pak Ustadz, kan tadi Pak Ustadz bilang kan kalau berdakwah itu nggak boleh berbohong, berarti kalau di luar dakwah boleh berbohong gitu. Enggak. Kok jadi bingung tadi? Berarti nggak bisa berbohong dong. Nggak bisa, nggak boleh. Bohong itu adalah orang-orang yang tidak mengimani ayat-ayat Allah. Iya artinya dosa lah ya kan? Benar. Nah, kayak gitu. Ya oke dosa ya teman-teman ya, oke dosa. Oke Pak Ustadz, Nggak boleh. kalau bohong Jadi berbohong 3 hal itu ya udah ada rinciannya kayak gimana gitu. Bukan berarti ya Islam itu membolehkan berbohong, enggak. Tetapi apa? Ya kalau berbohong itu haram. Quran surah An-Nahl ayat 105 ya. Kayak gitu, Bang. Betul. Karena yang aku tahu An-Nahl 105 itu jelas sekali bahkan dikatakan itu, ya kan? Allah itu bahkan berkata loh, orang pembohong, penipu itu sesungguhnya adalah mereka orang tidak beriman. Ya kan Pak Ustadz? Iya, betul. Ya makanya aku pingin tanya sih sebenarnya perihal tentang 3 perkara ini yang diperbolehkan untuk berbohong. Yang dimaksudkan oleh Pak Ustadz tadi, kecuali tadi kan berbohong yang penting bukan dalam hal pengajaran agama Islam, ya kan? Bener nggak Pak Ustadz? Oh, astagfirullah. Bentar. Gimana Pak Ustadz? Astagfirullahaladzim. YouTube live katanya nggak ada suara. Astagfirullah. Tunggu Bang ya. Ada aja. Ada. Ya. Bentar. Aku cuma sebentar loh sama Pak Ustadz disukai teman-teman ya. Aku udah minta sejak setengah jam aja loh teman-teman. Nanti gantian lah. Bentar ya.
Ya bentar lah teman-teman, aku pasti turun kok. Aku pasti turun. Nanti gantian lah teman-teman. Turun, Ya. turun. Ya nanti aku pasti turun loh. Dikit lagi lah. Kan gantung juga kan, pertanyaan juga belum selesai. Kok turun sekarang? Bentar dulu lah. Dikit lagi lah. Dikit lagi. Aku udah minta izin loh sama Pak Ustadznya loh. Setengah jam doang. Mungkin tinggal 10 menit ini. Udah ada 20 menit tadi kan. Tunggu. Oke. Sabar. Sabar ya. Aduh. Nah, ini baru ya. Dah. Oke. Sorry teman-teman yang di YouTube ya. Kacau. Oke. Ya, lanjut silahkan. Lanjut aja ya Bang ya. Bang Pak Ustadz ya, lanjut aja ya. Oke. Berkaitan dengan 3 perkara tadi ya. Boleh berbohong dalam 3 perkara tadi kan Pak Ustadz. Ya, di luar agama. Ya di luar agama kan boleh kan, tadi Pak Ustadz bilang kan, di luar konteks agama boleh lah dalam 3 perkara bahkan cuman, ya kan? Tidak boleh juga. Tidak membolehkan. Tadi Pak Ustadz Itu hanya kecuali keadaan. Hanya keadaan seperti yang dikatakan hadis tersebut gitu. Dan tidak situasional perlu ya, juga gitu. untuk ditiru. Tapi kalau mereka lakukan itu dosa enggak Bang? Bang lagi sorry Pak Ustadz. Kalau umat Kalau Islam mereka lakukan berbohong, ya berbohong. berbohong Dosa enggak? berbohong demi kebaikan, ya. Kalau dosa atau tidak, saya bukan panitia dosa. Oh artinya Pak Ustadz nggak bisa ambil kesimpulannya kalau Nggak itu bisa. dosa ya? Ya, tapi Bisa. kalau Nabi Muhammad yang ngomong sendiri, kalau Nabi Muhammad yang ngomong sendiri di situ gimana Pak Ustadz? Mana Tidak hadisnya? akan dianggap Kalau- tidak akan dianggap dosa kalau berbohong dalam 3 perkara itu loh. Menurut Lah. Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Mana hadisnya kayak gitu? Oh ya Abu Daud 4921. Coba Pak Ustadz buka. Mungkin bisa Pak Ustadz jelaskan lah. Mungkin aku yang salah teman-teman ya. Mungkin aku yang salah. Makanya aku pingin minta penjelasan dari Pak Ustadz gitu loh. Sudah? Abu Daud Gimana Pak? nomor Keterangannya gimana? 4921. nomor berapa? 4921 Pak Ustadz. Bentar. Ubah bahasa Indonesia. Tunggu Bang. Mantul suaranya. Oh mantul ya aku ya. Padahal aku nggak ngomong loh Pak Ustadz. Jadi bosan teman-teman di bawah Pak Ustadz. Bentar. Ya, saya banyak carikan lagi. saya carikan bahasa Indonesianya. Ya, Karena terserah, sini Pak Ustadz. di sini banyak bahasa Inggris masalahnya. Ya terserah nggak apa-apa Pak Ustadz, silakan. Biar orang paham. Ya nggak apa-apa. Ini kan? Bentar teman-teman, dikit lagi aku turun loh teman-teman. Ini kan? 4921. Ya silakan Pak Ustadz. Nih. Bahasa Inggris, makanya sebentar. Intinya kayak gini, Bang. Ya, Gimana? apa keluhan Anda gitu? Oh Pak Ustadz yang sama saya juga ya. Intinya keluhan saya begini Pak Ustadz. Kalau toh itu memang ternyata sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perihal tentang berbohong. Bahkan Pak Ustadz sendiri ngomong bahwa nggak berani loh bilang itu
meskipun mereka berbohong dalam hal kebaikan, nggak berani ngomong itu dosa karena memang kapasitasnya Pak Ustadz Dosa. Iya, Iya, dosa itu otoritasnya adalah Allah Subhanahu wa taala kan kayak gitu. iya betul. Mampu untuk menentukan. Tapi yang aku bingungnya tadi itu kayak tadi Pak Ustadz, ternyata di dalam keterangan Abu Daud 4921 itu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu mengkecualikan ya, dalam hal ini mengkecualikan tentang 3 perkara itu. Tapi kalau Pak Ustadz penjelasannya seperti itu ya nggak apa-apa, aku bisa terima karena memang Pak Ustadz kan kapasitasnya manusia kan, nggak bisa menentukan juga itu dosa atau enggak kan. Ya nggak apa-apa lah. Tapi intinya begini ya Pak Ustadz. Kalau berbohong, yang aku begini Pak Ustadz, yang aku ingin lebih menekankan lagi Pak Ustadz, kan di situ ada 3 perkara kan, yang satu tentang peperangan, yang satu tentang berbohong dalam hal membahagiakan istri kan, yang kedua, yang ketiga berbohong dalam mendamaikan. Dari 2 hal ini Pak Ustadz, yang 2 hal ini yang aku ingin lebih ingin minta penjelasan dari Pak Ustadz. Kalau peperangan ya oke lah, namanya peperangan kan pasti ada kebohongan lah, jangankan kebohongan, pun juga pun itu pasti terjadi lah, ya kan? Iya. Apalagi pembohongan pastilah. Nah, yang 2 ini Pak Ustadz, dalam hal rumah tangga, dalam hal pasangan suami istri dan dalam hal mendamaikan, ya kan? Yang aku ingin tanyakan begini Pak Ustadz, emangnya kalau itu diperbolehkan cuman karena membahagiakan istri, kok kita harus bohong? Logikanya begini kan Pak Ustadz, logikanya begini. Baik enggak hubungan rumah tangga itu dibangun di atas fondasi kebohongan? Pasti enggak baik kan? Pasti enggak baik lah. Apapun alasannya itu pasti enggak baik. Ya kan? Nah, makanya sesuatu yang enggak baik itu kok bisa ditawarkan? Gitu loh. Ditawarkan oleh Nabi Muhammad dalam hal membahagiakan istri. Itu yang pertama. Dan yang kedua Pak Ustadz tadi, berkaitan dengan mendamaikan seseorang kan? Ya kan? Kira-kira ini Pak Ustadz, kira-kira ketika kita mendamaikan kedua belah pihak dengan cara kebohongan, bisa enggak kita menjamin sebuah kebohongan itu enggak akan kebongkar sama mereka berdua? Kita kan nggak bisa jamin, ya kan? Karena menyelesaikan segala sesuatu perkara itu, kalau didasari juga dengan kebohongan, satu waktu kelak itu akan kebongkar loh. Dan ketika akan kebongkar itu kan menjadi bom waktu sebentar. Ya silakan Pak Ustadz, itu aja sebenarnya. Sesudah itu teman-teman aku turun loh. Iya, aneh teman-teman ini. Orang lagi gimana ya, namanya diskusi itu dengarkan lawan bicara kan kayak gitu ya. Nanti argumennya kayak gimana, kayak gitu. Bukan marah-marah, dengarkan dulu gitu biar paham. Ya, nanti sebentar ada naik sama Pak Ustadz diskusi, keren sebentar. Aku kan cuma bertanya doang dan menjawab juga pertanyaan Pak Ustadz kan. Bentar dikit lagi. Aku tinggal nunggu jawaban Pak Ustadz baru aku turun. Bentar. Ya silakan Pak Ustadz. Ulang pertanyaannya. Bingung pula aku ini mau tanya apa lagi. Yang sama ya aja Pak Ustadz ya. Oke. Makanya ini. Begini Pak Ustadz ya. Izin ya. Kan berbohong dalam 3 perkara kan, oke, yang satu peperangan oke lah, aku bilang kan peperangan oke lah, jangankan berbohong, pun situ pun terjadi loh peperangan loh, namanya peperangan, ya kan, ya ini yang tentang membahagiakan istri loh, artinya membahagiakan rumah tangga lah katakanlah seperti itu kan. Nah, menurut saya Pak Ustadz, masuk di akal enggak ketika kita bangun rumah tangga itu di atas fondasi kebohongan, masuk akal enggak? Meskipun apapun itu alasannya, ya kan, contoh. Hanya dengan membahagiakan istri saya atau istri Pak Ustadz, terus aku harus berbohong gitu. Kan nggak masuk juga logika saya Pak Ustadz ya, itu nggak masuk. Tapi itu bisa loh diperbolehkan. Menurut Nabi bisa diperbolehkan. Dan yang kedua berkaitan dengan mendamaikan perselisihan antara kedua belah pihak. Setahu saya teman-teman ya, untuk mendamaikan sesuatu berkaitan dengan perkara itu harus didamaikan dengan secara apa teman-teman? Secara jujur adil. Itu yang pertama. Kalau didasari dengan kebohongan itu akan berdampak nanti ke belakang. Contoh misalnya, kalau ketahuan gimana? Aku udah damai sama dia ternyata bohong semua loh. Itu akan menjadi bom waktu sebentar. Bisa akan menyelesaikan masalah bahkan, tapi akan memunculkan masalah baru. Itu menurut saya ya. Saya tanggapi dulu. Ya silakan Pak Ustadz, silakan. Ya, kamu banyak kali bicaranya gitu. Jawabannya mana? Dari jawaban Anda panjang kali lebar itu tegas jawab gimana? Nunggu aku sama Pak Ustadz. Tadi kan Pak Ustadz tanya, apa yang aku tanyakan?
Tiga perkara tadi kan. Yang satu kan aku udah Iya. tanya lagi tentang peperangan. Yang dua yang aku tanyakan tentang berbohong dalam hubungan suami istri kan tadi. Baik. Oke bang, Nah, oke iya. bang. Sorry. Ya, aduh, kurang fokus saya betul. Bang, berbohong itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Innama yaftaril kadzibal ladzi la yu'minuna billah. Gitu. Jadi teman-teman semuanya ya, kalau berbohong itu adalah dosa. Pengecualiannya cuma ada 3, kan kayak gitu. Nah, yang dia ingin rinci kan ya, dia ingin rincikan, masa rumah tangga berdiri di atas kebohongan. Jadi harus bohong terus gitu maksudnya. Enggak lah, hal sepele aja yang bohong itu biar istri senang. Kalaunya dia menyediakan makanan untuk suaminya, lalu terlalu asin, maka silahkan, ya sayang, bagus, ini enak, manis gitu. Agar apa? Menghargai istri, membuat makanan. Oke, kayak gitu. Oke. Bukan berarti harus bohong terus. Bukan. Jadi seperti itu. Apalagi Oke, satunya. Pak Ustadz, bentar, aku tanggapin dulu yang tadi berbohong sama istri ya Pak Ustadz ya. Dikit aja. Pak Ustadz, kira-kira Pak Ustadz kalau Pak Ustadz nggak mau jujur sama Pak istri Pak Ustadz, kira-kira Pak Ustadz enak terus makannya tiap hari nggak? Harusnya kan? Apanya? Harusnya. Kira-kira kalau Pak Ustadz nggak jujur sama Pak Ustadz, sama istri Pak Ustadz, udah tahu kan makanan istri Pak Ustadz itu, istri Pak Ustadz bikin itu terlalu banyak garamnya kan? Tapi cuman karena membahagiakan istri Pak Ustadz, bohong lah Pak Ustadz. Enak loh makanannya. Kira-kira setiap hari begitu Pak Ustadz terima ndak? Apakah sebaiknya Pak itu Ustadz kok jujur? itu asumsimu tiap hari. Itu asumsimu. Makanya kan berbohongnya bukan masalah agama, tapi masalah seperti itu, hal kecil kayak gitu aja gitu loh, maksudnya berbohong itu. Betul. Oke. Betul, makanya maksudnya apa baiknya Pak Ustadz jujur aja sama istri kan? Misalnya begini. Apa baiknya Pak Ustadz jujur aja sama istri? Contohnya begini. Sayang, Apanya? masakan kamu ini, ya bentar. Ini kita kan bicara jujur kan. Sayang, masakan kamu ini kekurangan garamnya loh. Nanti besok ke depan diperbaikilah, ya kan, supaya nggak kelebihan garamnya, ya kan? Kan itu lebih enak ketimbang harus bohong. Terus kalau nggak dikasih tahu sama istri, besoknya juga dimasakin Artinya kan lebih. Suaminya berbohong kepada istrinya. Iya, suaminya berbohong. Ada kan? tujuannya berarti. Enggak, kalau begini Pak Ustadz, kalau yang Pak Ustadz ceritakan tadi kan perihal tentang makanan kan, istri Pak Ustadz buatin makanan sama Pak Ustadz kan, tapi kelebihan garam. Tapi karena sakingnya Pak Ustadz ini memuji istri Pak Ustadz, dibilangnya makanannya enak loh, padahal kelebihan garam kan. Nah, aku kalau disuruh pilih, Pak Ustadz mau pilih mana sebenarnya? Mau jujur aja sama istri Pak Ustadz, katakan sama istri Pak Ustadz, sayang, makananmu itu kelebihan garam loh. Nanti besok atau sebentar masaknya jangan sampai kelebihan garam lagi ya. Pasti Bang, akan berubah masaknya. Nanti kalau gimana? Tergantung situasinya. Oh, situasional lagi ya. Oke lah. Iya, tergantung situasinya. Bukan berarti harus berbohong setiap hari, ya enggak. Ibaratnya nanti ya istri udah dari pagi bersihin rumah, terus memelihara anak kita, terus juga mendidik anak kita, pokoknya ya menyetrikakan baju kita, ya itu istri. Lalu pulanglah suaminya, kan malam tuh ya pulang. Jadi seperti itu bang, ya istri ini sudah apa, lelah dia kan kayak gitu. Setiap hari di rumah, mengurus rumah. Lalu dia menyediakan makan. Setelah dia menyediakan makan, ternyata terlalu asin. Kira-kira yang orang bekerja dari pagi, ya dari pagi gitu. Dari pagi sampai sore, sampai malam.
Sampai malam nih. Mm-mm. Lalu dia sodorkan makanan yang asin. Betul. Kalaunya sang suami itu jujur keasinan. Takutnya apa? Takutnya ya karena dia udah capek, maka takut menyakiti hatinya. Kan kayak gitu. Nah, jadi ada situasinya bohong yang seperti itu. Bukan berarti harus bohong apa ya, bohong besar gitulah intinya. Karena kebohongan itu akan ditutupi oleh kebohongan yang lainnya. Oke. Tapi itu tetap dosa ya Pak Ustadz ya? Tetap dosa itu ya? Dosa urusan Allah itu. Iya maksudnya, tapi yang namanya juga bohong kan tetap dosa kan, itu haram kan, itu kan Allah udah haramkan itu loh, ya kan? Jadi intinya Kenapa? tetap dosa Kenapa? ya teman-teman. Jadi intinya itu tetap Kalaunya dosa, kan, masalah dosa itu hanya Allah yang mengetahuinya. Dah. Yalah. Oke Pak Ustadz ya, itu teman-teman lo udah Oke. pada panas Thank you, semua. ya. Saya di sini terus. Ya, Enggak Pak Ustadz apa-apa. ya. Kalau orang baik-baik aja diskusi, kenapa harus ini gitu loh? Harus diturunkan kan enggak? Nah, tapi Aduh. mereka mungkin ingin mereka lebih menghibur lagi, lebih seru lagi kayak begitu mungkin mereka. Tapi oke Pak Ustadz ya, thank you, makasih udah kasih waktu. Oke, tempat sama-sama, buat saya, sama Pak Ustadz. Sehat selalu Pak Ustadz ya.